Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita jumpa dengan acara Air Kehidupan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Andreas Woyoi, Gembala Jemaat GPDI Kalvari Pembuaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Meskipun dunia susah, menderita karena penyakit, tapi kita anak-anak Tuhan tetap yakin bahwa anak Tuhan ada jaminan hidup. Penyakit boleh datang, masalah boleh datang, tetapi Tuhan menjamin kehidupan kekal kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sebuah renungan hari ini lewat program Air Kehidupan, kita akan berdoa dalam membuka acara kita hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, cuma Engkau Allah kehidupan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang lebih dari segalanya. Saatnya kami akan menerima firman Tuhan lewat renungan hari ini. Saya akan membagikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, bahkan khusus semua para pendengar di mana saja berada, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan merupakan renungan di program Air Kehidupan hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membawa kita dengan beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Lewat pembacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita ada di masa-masa sukar. Paulus menekankan hal ini kepada Timotius mengenai tanda-tanda kesukaran. Beberapa hal yang dibentangkan disampaikan lewat ayat-ayat ini untuk menguatkan iman Timotius, karena dia salah satu orang murid yang setia kepada Tuhan. Supaya imannya tidak kendor ketika menghadapi kesulitan. Supaya dia tidak mundur dari hadapan Tuhan, dia tidak lari dari pelayanan, karena Paulus sudah menyatakan bahwa dia sudah tahu bagaimana dia mengikuti Paulus dalam pelayanan. Ketika ada di Listra, ada di Ikonium, penderitaan-penderitaan itu merupakan pengalaman bagi dia untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Lewat program Air Kehidupan hari ini, saya membagikan ayat ini kepada kita semua. Dan kita akan belajar bersama-sama sehingga kita mengerti apa yang menjadi
keinginan Tuhan di dalam hidup. Lewat ayat ini saya memberikan satu tema khotbah, yaitu kesusahan adalah harga dari ibadah. Kesusahan itu adalah harga dari ibadah. Banyak kali orang berpikir kesusahan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi bagi Paulus, kesusahan itu bagian dari ibadah, karena dia telah mengambil hidupnya, membawa hidupnya untuk hidup di dalam Kristus. Dan dia tahu bahwa ketika mengikuti Tuhan, meskipun menderita, ada sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang mengenal Tuhan harus beribadah kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu haruslah dilakukan dengan segenap hati, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan 10 ayat 12. Dan dengan sukacita, Mazmur 100 ayat 2. Ibadah kepada Tuhan adalah nyanyian dari hati dan bukan beban di bahu. Haleluya. Ibadah itu sendiri berarti apapun yang kita lakukan untuk kehormatan, kemuliaan, dan kesenangan Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Pada saat kita mau melakukan ibadah, maka tantangan, masalah, bahkan aniaya akan kita alami. Apakah kita takut? Sama sekali tidak. Karena itu, marilah kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lihat ada beberapa hal yang penting dari ayat ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, untuk tetap beribadah dengan setia, kita perlu mengikuti jejak para rasul. Ayat ini Paulus menjelaskan kepada Timotius. Untuk tetap setia berarti dia ikut jejak pemimpinnya. Dia ikut jejak gurunya yang mengajarkan dia. Paulus mengajarkan Timotius seperti itu karena dia telah belajar dengan Kristus. Dia sudah mengerti tentang apa itu penderitaan, sehingga dia mengajarkan Timotius. Jadi untuk tetap beribadah dengan setia, kita perlu mengikuti jejak rasul. Ayat yang 10 itu nanti kita lihat di sana. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10, di atas, Rasul Paulus ajarkan setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan. Ajaran apa yang diajarkan? Yang pertama yang Paulus ajarkan kepada Timotius adalah, engkau mengikuti ajaranku, mengikuti cara hidupku, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Paulus itu harus diikuti oleh Timotius. Karena dari sinilah akan terlihat kekuatan iman yang besar dalam hidup kita. Untuk tetap bertahan dalam menghadapi setiap tantangan. Yang kedua, untuk tetap beribadah dengan setia, kita melakukan dengan menghargai ataupun juga kita tetap dalam anugerah Allah. Mengikuti apa kata firman Tuhan. Untuk tetap beribadah dengan setia, kita memerlukan anugerah Tuhan. Paulus berkata begini, kasih karuniamu itu cukup bagiku. Kalau kita melakukan sesuatu dan tetap ada dalam anugerah Tuhan, kita akan menikmati segala kebaikan dari Tuhan. Meskipun ada penderitaan yang kita hadapi. Itu di ayat 11, nanti Bapak Ibu tinggal baca. Saudara-saudara yang kekasih bisa baca dan merenungkannya. Rasul Paulus selalu menekankan anugerah Tuhan itu sebagai dasar keberhasilan. Jadi dia bukan berhasil karena kekuatannya, dia berhasil karena kemampuannya, tapi dia berhasil karena anugerah Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Paulus berhasil dan sukses dalam pelayanan. Keberhasilan dalam pelayanan juga disampaikan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 20. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saudara, dan di mana saja bisa baca dan merenungkan. Keberhasilan itu cuma ada karena kasih karunia Tuhan. Jadi hidup ini mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai untuk melakukan hal yang salah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk beribadah dengan setia, kita memerlukan anugerah Tuhan yang ketiga adalah keberhasilan dalam
mengatasi berbagai masalah. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, dia akan dapat mengatasi setiap masalah hidup. Bagian yang terakhir, yang ketiga adalah untuk tetap beribadah dengan setia, kita perlu memandang kepada upah dan pahala atau mahkota kehidupan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibadah yang setia itu kita perlu memandang kepada upah dan pahala yang menanti kita. Pelayanan yang kita lakukan bukan untuk keuntungan pribadi kita. Pelayanan yang kita lakukan untuk bukan mencari popularitas. Kita ingin terkenal supaya orang melihat kita bahwa kita hebat, kita luar biasa dan lain sebagainya. Oke, kalau mungkin secara manusia kita hebat dan luar biasa, tetapi yang Paulus tekankan di sini, untuk tetap beribadah dengan setia kita perlu memandang kepada upah dan pahala yang menanti kita. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Nanti bisa dibaca dan dilihat di sana. Kita lihat ada berbagai upah dan pahala yang disiapkan Allah bagi umatnya, bagi orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu melakukan firman-Nya, yang mengikuti jejak Kristus, yang tidak pernah undur dari imannya, yang tetap bertahan meskipun penderitaan dihadapi, yang selalu bertubi-tubi datang menghantui hidupnya, tetapi dia tetap bertahan karena dia mengejar yang kekal yang Tuhan sediakan bagi dia. Pahala yang Tuhan sediakan yang pertama dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 adalah mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan. Yang kedua adalah mahkota kehidupan. Yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Yang keempat adalah mahkota kemuliaan. Hal-hal ini akan dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang hari ini mengikuti program Air Kehidupan, engkau percaya ketika engkau setia kepada Tuhan, bagian daripada yang kau terima dari Tuhan, yaitu mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus menekankan di situ, karena itu janganlah goyah, karena kelelahan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua penderitaan yang kita alami karena melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Cuma Dia saja air kehidupan. Jangan pernah mencari yang fana, mencari yang sia-sia, tapi cari Tuhan. Yesus sendiri yang berkata kepadaku, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan pernah dipermalukan. Barang siapa yang haus datang kepadaku, air yang kuberikan kepadamu, waktu kamu minum, kamu tidak akan pernah haus lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah terus setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Cuma Engkau air hidup buat kekal selama-lamanya. Setiap telinga mendengarkan firman-Mu, bila firman ini tetap tinggal di hati mereka hari ini dan seterusnya. Berkati semua keluarga mereka, rumah tangga. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Berkati program siaran Air Kehidupan hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.